hearts today. Allah kami dan Bapa kami datang menyembah Engkau dengan segenap hati kami hari ini. Thank you for being present in our midst today. Terima kasih untuk hadir di tengah-tengah kami hari ini. You see everything that goes on in our lives. Kau melihat segala sesuatu yang berlangsung dalam hidup kami. You draw us closer to you. Kau menarik kami lebih dekat denganmu. This morning we invite your spirit to take your word and to speak to us. Pagi hari ini kami undang rohmu untuk mengambil firmanmu untuk berbicara bagi kami. Touch us at our points of need. Ajarkan kami di waktu-waktu kami membutuhkan. For this we pray in Jesus' name. Dan untuk hal ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Please be seated. Silakan duduk, saudara. A very good morning to all of you. Selamat pagi untuk saudara semua. It is a joy to be with you, worshiping with you today. Senang sekali, satu sukacita bisa bersama dengan saudara, menyembah bersama-sama saudara hari ini. This is my first visit to this congregation. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke jemaat ini. I understand it is a fairly new congregation. Saya juga mengerti bahwa ini satu jemaat yang baru sekali. But you are greatly alive in your worship of God. Tapi saudara begitu hidup di dalam penyembahan saudara kepada Tuhan. Praise be to God. Terpujilah Tuhan. I want to thank your pastor for giving me this opportunity to worship with you this weekend and today. Saya mau berterima kasih kepada gembala saudara untuk mengizinkan saya untuk menyembah bersama-sama dengan saudara sepanjang akhir pekan ini dan juga hari Minggu ini. It has been a joy ministering this last weekend. Telah menjadi satu sukacita yang besar bisa melayani sepanjang akhir pekan ini. For those of you who came to the seminar, thank you very much. Untuk saudara-saudari yang datang ke seminar dua hari kemarin, terima kasih banyak. I hope it was extremely beneficial to you. Saya berharap seminar itu menguntungkan untuk saudara. All the different tracks at the seminar, I hope they were useful to you. Di berbagai track yang ada di seminar tersebut, kami berharap itu berguna buat saudara. And I trust that God will use what was taught at the seminar for you to use to His glory and to the service of the church. Dan saya percaya Tuhan memakai segala yang diajarkan di seminar tersebut untuk kepentingan saudara dan juga untuk saudara melayani Tuhan lebih baik lagi. This morning I want to invite you to look into God's word. Nah, pagi hari ini saya mau mengundang saudara untuk sama-sama kita melihat pada firman Tuhan. I would like to invite your attention to Psalm 11. Saya mau mengundang perhatian saudara, kita lihat sama-sama Mazmur pasal 11. We are going to read the first 4 verses of Psalm 11. Kita akan membaca 4 ayat pertama dari Mazmur pasal 11. And I'm going to invite my brother to read it in the heavenly language. Dan saya akan nanti membacanya di dalam bahasa surgawi. Mazmur 11 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Whenever our hands come near a fire, instinctively we move our hands away from it. Setiap kali tangan kita ini bergerak mendekati api, secara insting, secara naluri, kita langsung tarik tangan kita dari api itu. It is within our human nature to withdraw from any life-threatening situation. Adalah bagian dari sifat alamiah manusia kita selalu berusaha menghindar atau lari dari suatu hal yang sifatnya mengancam kehidupan kita. Whenever there is a situation of danger, we want to run away from it. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan satu situasi yang berbahaya, kita mau lari darinya. Whenever we are threatened, we withdraw from that situation. Setiap kali kita merasa terancam, kita menarik diri dari situasi tersebut. Now this Psalm 11, is written by King David. Nah, Mazmur ini, Mazmur 11, ditulis oleh Raja Daud. His advisors had come to him. Penasehat-penasehatnya telah datang kepada dia. And they have told him, why don't you run or flee like a bird to the mountains? Dan mereka telah mengatakan kepada dia, kenapa kamu tidak lari, atau kata-kata yang dipakai di sini adalah terbang ke atas gunung. Now we do know that in David's life, there were many situations that threatened his life or his throne.
Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan Daud sendiri ada banyak kejadian-kejadian yang mengancam entah itu nyawanya atau tahtanya. David must have been in one of those situations. Nah, Daud pada saat ini pastilah ada di dalam salah satu dari situasi tersebut. That's why his advisors had come to him and said to him, "Why don't you run away from this situation?" Dan itulah alasannya kenapa penasehat-penasehatnya telah datang kepada dia dan berkata, kalau begitu kau lari saja dari situasi tersebut. Flee like a bird to the mountains, Terbanglah seperti burung ke atas gunung. away from this situation that is threatening you. Menjauh dari situasi tersebut yang mengancam engkau. Your life is in danger. Hidupmu sedang mengalami bahaya. Your throne is in danger. Tahtamu ini sedang mengalami bahaya. Run away now. Lari saja sekarang. Well, we do not know exactly what the situation was. Nah, kita memang tidak tahu persis kejadian yang waktu itu dihadapi seperti apa. But David gives us two hints as to the kind of situation he may be facing. Tapi setidaknya di sini Daud memberikan kepada kita ada dua petunjuk tentang situasi yang dihadapi itu seperti apa. The first situation is found in verse 2. Situasi yang pertama dia temukan di ayat yang kedua. That David is out there in the light and his enemies are in the dark and they are shooting arrows at him. Bahwa Daud ada di luar sana di tempat yang terang, kemudian musuh-musuhnya ada di tempat yang gelap, tempat yang tersembunyi, melenturkan panahnya terhadap dia. There are a few things worth our notice in this verse. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam ayat ini. First, David's enemies are in the dark. Yang pertama, musuhnya Daud ada di dalam kegelapan. David could not see where the enemies were. Artinya Daud tidak bisa melihat di mana letak musuhnya. Whenever we have enemies that we cannot discern and identify, we are in even greater danger. Setiap kali kita memiliki musuh yang bahkan kita tidak tahu dari mana asalnya atau siapa yang menyerang kita ada dalam situasi yang sangat berbahaya. That's why terrorists are extremely dangerous. Itulah juga sebabnya kenapa teroris sangat berbahaya sekali. You cannot identify them in the crowd. Saudara tidak bisa mengidentifikasi mereka di tengah-tengah kerumunan orang. They may be like everybody smiling at you. Mereka bisa jadi sama seperti yang lainnya sekedar senyum-senyum kepada saudara. You might even be shaking their hands. Saudara bahkan bersalaman tangan juga dengan mereka. Oh, but they are enemies in the dark. Tapi sebenarnya mereka adalah musuh yang di dalam They kegelapan. stab you from behind. Mereka sudah siap untuk menusuk, menikam saudara dari belakang. They may be nice to you in the face. Mereka bisa jadi manis-manis di depan saudara, di depan muka. But they will destroy you. Tapi mereka mau menghancurkan They saudara. want to destroy your reputation. Mereka mau menghancurkan reputasi They want saudara. to destroy your business. Mereka mau menghancurkan bisnis saudara. They want to break up your family. Mereka mau memecah keluarga saudara. These enemies are the most dangerous. Nah, musuh-musuh yang semacam ini yang paling berbahaya. And we are told that these enemies have got their arrows poised to shoot at David. Dan kita diberitahu juga bahwa musuh Daud ini dia sudah melunturkan busurnya atau panahnya ditujukan kepada Daud. They are poised, they are ready to strike at you. Mereka sudah siap, mereka sudah ambil ancang-ancang untuk menyerang saudara. You give them the slightest opportunity and they are going to destroy you. Saudara memberikan mereka satu kesempatan kecil saja, mereka akan hancurkan saudara. David in his life had many enemies. Daud di sepanjang hidupnya dia memiliki banyak musuh. But the most dangerous were those that were closest to him. Tapi yang paling berbahaya justru adalah orang-orang yang paling dekat dengan dia. He served Saul very loyally for many years. Dia melayani Saul dengan sangat tulus, dengan sangat setia selama bertahun-tahun. And yet Saul tried to destroy him and to kill him. Tetapi justru Saul yang berusaha menghancurkan dia dan membunuh dia. He loved his own son Absalom. Dia mengasihi putranya sendiri Absalom. And yet Absalom wanted his throne. Tapi Absalom mau merebut tahtanya. The people who are closest to you. Orang-orang yang paling dekat dengan saudara. People to whom you are vulnerable. Orang-orang yang dimana saudara rentan terhadapnya. When they turn against you, they are the most dangerous. Ketika mereka berbalik menyerang saudara, mereka jadi yang paling berbahaya. Is there someone feeling this threat here today? Apakah mungkin ada seseorang yang merasakan ancaman yang serupa hari ini di sini? It might be in your business. Bisa jadi dalam bisnis saudara. Somebody that you have trained up loyally for the long time. Sesuatu yang mungkin saudara sudah latih, saudara sudah besarkan untuk waktu yang lama. Somebody to whom you've been very kind over the years. Seseorang yang selama bertahun-tahun saudara telah begitu baik terhadap orang itu. You give the most opportunities to this person. Saudara berikan kesempatan-kesempatan yang paling banyak kepada orang itu. And yet this person wants to betray you. Tetapi orang yang sama tersebut justru mau mengkhianati saudara. Could it also be in the family, somebody whom you love deeply? Bisakah juga mungkin ada dalam keluarga saudara seseorang yang sangat saudara sayangi? A child you love so tenderly over the years. Seorang anak yang begitu saudara sayangi selama bertahun-tahun.
But the child is rebelling against you. Tapi anak tersebut sekarang memberontak menghadapi saudara. The child is breaking your heart. Anak tersebut mematahkan hati saudara. And you come today with a very heavy heart. Dan saudara datang hari ini dengan hati yang sangat berat. And you feel like running away. Dan saudara rasanya seperti mau lari saja. You feel like throwing in the towel. Saudara merasa seperti mau lemparkan handuk putih. You want to flee like a bird to the mountains. Saudara mau terbang seperti burung ke atas gunung. Is this your situation today? Apakah ini situasi saudara hari ini? What do you do in a situation like this? Apa yang saudara lakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini? What are the alternatives open to you? Apa alternatif yang terbuka bagi saudara? You could listen to David's advisors. Saudara bisa dengarkan kepada penasihat-penasihat Daud. Why don't you run away from Indonesia? Kenapa kamu tidak lari saja dari Indonesia? Why don't you run away from your home? Kenapa kamu tidak lari saja dari rumahmu? Why don't you change jobs? Kenapa kamu tidak cari pekerjaan lain? Run away from the situation that is threatening your well-being. Lari dari keadaan tersebut yang mengancam keberadaanmu. David's enemies were after him. Musuh-musuh Daud mengincar dia. And they are ready to strike at him. Dan mereka semua sudah siap untuk menyerang dia. And they are shooting in the dark. Dan mereka menembak dari kegelapan. You get frightful when you go in the dark because you don't know where your enemies are. Saudara menjadi ketakutan ketika mendekat ke tempat yang gelap karena saudara tidak tahu musuh saudara di mana. You're constantly asking the question. Saudara secara konstan terus bertanya pertanyaan ini. Can I trust this person? Bisakah orang ini saya percaya? Can I trust that person? Bisakah orang itu saya percaya? Shall I keep all the secrets to myself? Apakah saya simpan saja semua rahasia sendiri? And guess what? We are told in this text that these enemies who are hiding in the dark are shooting at David because he is upright in heart. Dan tebak apa? Di ayat firman Tuhan di sini bahkan dikatakan musuh-musuh ini yang bersembunyi di kegelapan mereka menembakkan panah mereka kepada Daud. Alasannya karena Daud tulus hatinya, dia benar hatinya. It is even more discouraging when you know you are doing the right thing and you are being punished for doing the right thing. Bahkan lebih mengecewakan lagi ketika saudara tahu bahwa saudara sedang melakukan hal yang benar, hal yang baik, tapi saudara justru mendapatkan hukuman atau mendapatkan hal ini karena hal tersebut saudara lakukan yang baik. If everybody in your office is corrupt and taking bribes, kalau semua orang di dalam kantor saudara ini korupsi dan mereka terima sogokan, and you say I want to be upright before God, dan saudara berkata saya mau berdiri benar bagi Tuhan, and you don't want to take the bribes, dan saudara tidak mau terima suap tersebut, you are a threat to everybody else in your office. Saudara menjadi ancaman buat semua orang yang lain yang ada di kantor saudara. And they are going to hit out at you because you are upright. Dan mereka akan menyerang saudara justru karena saudara benar. To be attacked when you are doing the right thing is the most discouraging thing. Untuk diserang karena saudara melakukan hal yang benar adalah hal yang paling mengecewakan. Are you in a situation like this morning? Apakah saudara mungkin ada dalam situasi yang seperti ini pagi ini? And you are wondering what to do. Dan saudara sedang berpikir apa yang harus saya lakukan? And you are feeling discouraged. Dan saudara merasa kecewa. David was in a situation like this. Daud pernah ada dalam situasi yang seperti ini. And his advisors have come to him and said, flee like a bird to the mountains. Dan penasihat-penasihatnya telah datang kepada dia dan berkata, terbang saja ke atas gunung seperti burung. Then David hints at a second reason in verse 3. Dan kemudian Daud juga menunjukkan bahwa ada alasan yang kedua yang kita temukan di ayat 3. David says, if the foundations are being destroyed, what can the righteous do? Daud berkata di situ, ketika dasar-dasar atau fondasi-fondasi sudah dihancurkan, apa yang bisa dibuat oleh orang benar? Foundations are what we depend on for our security. Fondasi atau dasar adalah apa yang kita bergantung di atasnya untuk keamanan kita. The ground under your feet is secure. That's why you can move about freely. Tanah di bawah kaki saudara itu aman, itu sebabnya pijakan saudara kuat, itu sebabnya saudara bisa bergerak dengan bebas. But if one day the earth shakes underneath you like in an earthquake, tapi suatu hari kalau bumi di bawah saudara ini bergoncang seperti gempa bumi, you will feel extremely insecure. Saudara akan merasa sangat tidak aman. I have spoken to people who live in earthquake zones. Saya telah berbicara dengan orang-orang yang tinggalnya di dalam zona gempa bumi. They say they experience a fear that they have never experienced before. Mereka berkata mereka mengalami rasa takut yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mother Earth is what you depend on security to go about your business in life.
Jadi planet bumi ini adalah apa yang kita bergantung kepadanya untuk kita dapatkan rasa aman untuk bisnis kita. But when you are not sure if the ground will open up and swallow you, you get very frightened of taking every step. Tapi kalau saudara tidak memiliki kepastian, kalau suatu saat bumi bisa terbuka dan menelan saudara, saudara akan takut sekali untuk mengambil langkah. For our lives to succeed and to flourish, we need security. Untuk hidup kita bisa berhasil dan bisa mekar, kita butuh rasa aman. Things that you depend on, you want them to be there and to be dependable. Hal-hal yang saudara bergantung hidup kepadanya, saudara mau hal-hal itu tetap ada di situ dan bisa diandalkan. For every society to work well, you need to have security and you need to have foundations that are secure. Untuk setiap masyarakat bisa berjalan dengan baik, saudara butuh fondasi dan butuh hal-hal tersebut bisa berjalan dengan baik, dengan aman. I want to suggest that there are two foundations in our society that are breaking down today. Saya mau tawarkan bahwa ada setidaknya dua fondasi ini di masyarakat kita hidup hari-hari ini yang sedang hancur. The first foundation is the security of the family. Fondasi yang pertama adalah rasa aman yang terbentuk dari keluarga. Every child growing up in a secure family will end up being a secure person. Setiap orang anak yang dibesarkan di satu keluarga yang aman, dia bertumbuh besar menjadi orang yang punya rasa aman. But when your family breaks up, it is the child that suffers the most. Tapi ketika keluargamu berantakan, pecah, maka anaklah yang menjadi korban yang paling banyak. It will affect the child all his life. Itu akan mempengaruhi anak tersebut seumur hidupnya. In Singapore, my organization does mediation work. Di Singapura, organisasi yang saya pimpin, kita melakukan pekerjaan mediasi. You see, in Singapore, before a couple can file for divorce, they are obliged to go for mediation. Jadi di Singapura, sebelum satu pasangan ini bisa memasukkan permohonan cerainya kepada pengadilan, mereka harus ikuti dulu proses mediasi. I have heard too many heartbreaking stories from our mediation team. Saya telah mendengar terlalu banyak cerita-cerita yang meremukkan hati dari tim-tim mediasi kami. Because when the husband and the wife file for divorce, it is already too late to bring in mediation. Karena ketika suami istri pasangan ini sudah memasukkan file untuk perceraian, sudah terlambat untuk mediasi. It is extremely heartbreaking when children are involved. Dan ini sangat meremukkan hati ketika ditambah lagi anak-anak terlibat di dalamnya. In America, 1 in 2 marriages end up in divorce. Di Amerika angka perceraiannya 1 di antara 2 pernikahan itu bercerai akhirnya. We think that they are a great Christian country, but every 1 in 2 marriages end in divorce. Kita berpikir bahwa Amerika satu negara Kristen yang besar, tapi ternyata angkanya di sana 1 dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. In Singapore, it's 1 in 4 going very quickly to 1 in 3 marriages end in divorce. Di Singapura saja angkanya sekarang 1 di antara 4, tapi angka itu sedang meningkat sekarang jadi 1 dari 3 pernikahan bercerai. And more of the divorces are happening in marriages that are within 5 years. Dan semakin banyak pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian terjadinya dalam 5 tahun pertama pernikahan. And the worst news is Christians are number 2 in divorce in Singapore. Dan berita terburuknya adalah orang-orang Kristen adalah yang nomor 2 dalam tingginya tingkat perceraian tersebut di Singapura. And the culture of materialism in Singapore is not helping the situation. Dan budaya materialisme di Singapura juga tidak menolong situasi tersebut. I remember a couple that was fighting for custody of their teenage child. Saya ingat ada satu pasangan yang sedang bertarung untuk mendapatkan hak perwalian dari anak mereka. And they were filing for divorce and they ended in court because both the man and the woman wanted the child. Jadi mereka memasukkan kasus perceraian mereka ke pengadilan, tapi keduanya sampai harus diadili gara-gara mereka berdua mau memperebutkan anak mereka. And so they brought it to court. Jadi mereka bawa ke pengadilan. Well, the judge asked the teenage son. Nah, hakimnya ini bertanya kepada anak remaja ini yang laki-laki. Which parent do you want to follow? You want to follow your father or you want to follow your mother? Orang tua yang mana yang mau kamu ikuti? Mau ikutin ayah kamu atau mau ikuti ibu kamu? And the teenage boy replied, well, it depends which of them will give me more money. Anak remaja laki-laki ini menjawabnya seperti ini ya, tergantung. Siapa yang kasih saya uang saku paling besar, saya ikuti.
I don't know why Indonesians are sending all your children to Singapore for an education because they are going to turn up like this. Saya nggak ngerti kenapa orang-orang Indonesia suka kirim anak-anak mereka untuk belajar sekolah di Singapura karena ujung-ujungnya akan kayak begini semua. I think you better keep them in Indonesia because you have better family values here than we have in Singapore. Saya rasa saudara lebih baik pertahankan mereka sekolah di Indonesia karena nilai-nilai keluarga lebih kuat di Indonesia daripada di Singapura. I hope this gets reported to your government, not to mine. Saya harap ini dilaporkan ke pemerintah saudara, bukan pemerintah saya. And if that foundation of a security of a family is destroyed, it destroys everybody in the family. Dan kalau fondasi tersebut, rasa aman yang terbentuk dikarenakan oleh keluarga yang kuat, itu dihancurkan, maka itu akan menghancurkan semua orang. The child gets insecure all his life. Anak tersebut memiliki rasa tidak aman seumur hidupnya. Several years ago, I was called up by a very wealthy Christian family in Thailand. Bertahun-tahun yang lalu, saya ini ditelepon oleh satu keluarga yang sangat kaya dari Thailand. This family dealt in jewels, in diamonds. Keluarga tersebut berurusan dengan perhiasan, dengan berlian. And so over the years, they amassed lots of wealth. Jadi selama bertahun-tahun mereka ini telah menumpuk harta kekayaan yang sangat besar. Their second son was going to get married. Anak kedua mereka mau menikah. And the mother asked if I could mediate a situation to get the wife-to-be to sign prenuptials agreement. Nah, ibu dari anak tersebut minta saya untuk terlibat di dalam proses mediasi untuk anak laki-laki dan calon mantu mereka supaya mantunya ini mau menandatangani perjanjian pranikah. That means to say an agreement that the wife-to-be signs that in case the marriage ends in divorce, she will not have any right to the inheritance. Perjanjian pranikah artinya calon mantunya ini diminta menandatangani satu surat perjanjian bahwa kalau pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian, maka dia tidak akan dapat bagian warisan yang diturunkan kepada anak laki-lakinya sama sekali. I was in an awkward situation because I was not a member of the family. Saya ini ada dalam situasi yang sangat tidak enak karena saya sendiri bukan bagian dari keluarga tersebut. The mother says, you are a pastor, everybody listens to a pastor. Ibunya berkata, tapi kan kamu seorang gembala, jadi semua orang pasti dengar gembala. I said, that's a very strange thing to say. Saya pikir itu hal yang aneh sekali untuk dikatakan. So I thought maybe she meant everybody listens to the pastor and then does something else. Jadi saya berpikir ya, semua orang dengarkan gembala, didengarkan sih, tapi hidupnya lain lagi. So I said, I don't think I can bring it up to your child. I don't have a right to do that. Saya bilang, rasanya saya tidak bisa mentawarkan ini kepada anak kamu. Saya tidak punya hak untuk itu. But I don't mind being there if you do it. Tapi saya nggak keberatan ada di situ kalau kamu mau lakukan juga. And when she brought this up to the son, dan ketika kita dibawa ke anak laki-lakinya, the son was extremely angry. Anak laki-lakinya marah sekali. The son says, I don't need the money. Anak laki-lakinya bilang, saya nggak butuh uang kamu. I love this woman. Saya cintai perempuan ini. When I want to marry this woman, I'm giving my heart, my soul, my everything to this woman. Saya menikahi perempuan ini, saya berikan hati saya, jiwa saya, semuanya sama perempuan ini. I learned this from church, that this is the meaning of love. You give everything to the person you love. Dia bilang, saya belajar ini dari gereja, bahwa ketika kamu mencintai seseorang, kamu berikan segala-galanya buat orang tersebut. God emptied heaven's glory and gave his only son. Tuhan mengosongkan kemuliaan surga dan memberikan putranya yang tunggal. And if I love her, I'm going to be committed to her all my life. Dan karena saya mencintai dia, saya akan komit kepada dia seumur hidup saya. He was angry and aghast that the mother would even think of divorce when he was preparing for a lifelong commitment. Dia begitu marahnya ketika ibunya bisa-bisa berpikir untuk persiapan perceraian, padahal dia lagi mempersiapkan untuk kehidupan pernikahan yang seumur hidup. And I thought to myself, the mother was doing something very wrong. Dan saya berpikir dalam diri saya bahwa ibunya ini melakukan sesuatu yang sangat salah. But the parents must have done something very right in bringing up the son. Tapi orang tuanya pasti juga telah melakukan sesuatu yang sangat benar, membesarkan anak ini memiliki prinsip yang seperti itu. If foundations are being destroyed, what can the righteous do? Kalau fondasi-fondasi atau dasar-dasar dihancurkan, apa yang bisa dilakukan oleh orang benar? The second foundation that we depend on for security is a fair day's pay for a fair day's work. Nah, fondasi yang kedua yang bisa dihancurkan untuk membuat kita kehilangan rasa aman adalah satu gaji yang cukup untuk upah kerja yang benar setiap hari. If you graduate from college and you look for a job in the marketplace, kalau saudara baru lulus dari universitas kemudian saudara cari pekerjaan di dunia luar sana, you are expecting your employer to treat you fairly. Saudara berharap bahwa
yang bos saudara memperlakukan saudara secara adil. Whatever the market price is for your job, you expect your boss, your employer to treat you fairly and to pay you well. Apapun nilai pasar untuk pekerjaan yang saudara mau ambil tersebut, di luar sana, saudara berharap bos saudara pun akan menggaji saudara dengan nilai yang sama. And the employer has the right to expect you as the employee to put in your best during the office hours and contribute to the company. Dan bos saudara juga sama-sama memiliki hak untuk menuntut saudara bekerja yang terbaik yang saudara bisa sepanjang jam pekerjaan tersebut untuk memasukkan kontribusi terhadap perusahaan tersebut. When this foundation is secure, Nah, ketika fondasi ini aman, the employee will be satisfied maka bosnya akan senang, puas, and the employers will be happy. dan juga anak buahnya juga akan senang. But do we get this in the real life? Tapi apakah kita dapatkan ini dalam kehidupan nyata? When the economy is down, Ketika ekonomi sedang turun, the employer tries to squeeze the employee. bosnya berusaha untuk memeras habis karyawannya. They know it's difficult to find a job in the marketplace. Mereka tahu untuk karyawannya cari pekerjaan lain So sulit. the employer cuts down the salary at the excuse that the market is bad. Jadi bosnya ini memotong gaji dari karyawannya dengan alasan bahwa pasar sedang buruk. Cuts down the number of staff in the company Kemudian dia kurangi juga jumlah karyawan dalam perusahaan tersebut. and make one person do two persons' job for half the person's salary. Dan membuat satu orang bisa melakukan pekerjaan dua orang dengan gaji setengah dari yang sebelumnya. Every employer tries to take advantage of the employee. Setiap bos berusaha untuk mengambil keuntungan yang maksimal dari setiap karyawannya. But when the economy bounces back, Tapi ketika ekonomi mulai naik, menanjak kembali, the employee takes revenge on the employer. karyawannya sekarang yang balas dendam terhadap bosnya. And the employee will go to another company, especially a competitor's company, for just a few tens of thousands of rupiahs more. Karyawannya ini sampai rela untuk pindah ke perusahaan lain yang malah adalah pesaing dari perusahaan sebelumnya. Hanya sekedar gara-gara gaji yang lebih tinggi sedikit dari perusahaan sebelumnya. Oh, they do a favor one to the other, the employers and the employees. Oh, mereka saling lakukan hal itu, balas dendam satu sama lain antara karyawan dengan bosnya. You mess with me and I'll mess with you. Wah, kamu bikin saya berantakan, saya bikin kamu berantakan. Foundations that are being destroyed. Fondasi-fondasi yang sedang dihancurkan. What are the things that you depend on for your security? Apa hal-hal yang saudara gantungkan hidup saudara untuk rasa aman saudara? Relationships in your life that make you secure as a person? Hubungan-hubungan yang saudara miliki dalam hidup saudara yang membuat saudara memiliki rasa aman sebagai pribadi. Somebody whom you've trusted for that loving relationship has betrayed you? Seseorang yang saudara percayai untuk satu hubungan cinta telah mengkhianati saudara. And you are breaking up on the inside? Dan di dalam saudara teremuk dan hancur. You want to run away from all relationships? Saudara mau lari menjauh dari setiap bentuk hubungan. And you want to be like a monk in the mountain? Dan saudara mau jadi seperti biarawan di atas gunung. Like David's advises, you want to flee like a bird to the mountains. Seperti penasehat-penasehat Daud berkata, kamu mau seperti terbang ke atas gunung seperti burung. But David replies his advisors. Tapi Daud ini memberikan jawaban kepada And we find penasehat-penasehatnya. this in the opening words of the first verse. Dan kita justru temukan ini di ayat yang pertama di pembukaannya. In the Lord I take my refuge. Dia berkata, pada Tuhan aku berlindung. How can you say to me, flee like a bird to the mountains? Bagaimana kamu bisa berani berkata kepadaku, terbang saja ke atas gunung seperti burung? No, I will not give up on life. Tidak, aku tidak akan menyerah dengan kehidupan. No, I will not throw in the towel. Tidak, aku tidak akan lempar handuk putih itu menyerah. No, I will not withdraw from society and from other people. Tidak, aku tidak akan menarik diri dari masyarakat dan orang-orang lain. I will not go and be depressed and sulk. Aku tidak akan pergi dan jadi depresi dan kemudian stres. Because in the Lord I put my trust. Karena di dalam Tuhan aku tempatkan keyakinanku. And we say to David today, Dan kita katakan kepada Daud hari ini, come on David, get real. ayolah Daud yang benar saja. Nothing can help you. Nggak ada yang bisa menolong kamu. How can you be so naive and to say, I'm staying put, I'm just putting my trust in God? Bagaimana kamu bisa begitu naifnya? Kamu mengalami begitu banyak dan kamu bilang kamu percaya kepada Tuhan. What is it that you see and you understand that I don't see and I don't understand? Apa sih yang kamu lihat dan kamu mengerti yang aku tidak lihat dan aku tidak mengerti? And so David in the 4th verse gives 4 reasons why he puts his trust in God. Jadi Daud di dalam ayat yang keempat memberikan kepada kita 4 alasan kenapa dia bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. The first reason in verse 4, David says the Lord is in his holy temple. Alasan yang pertama Daud berkata,
adalah Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Now this is Old Testament language. Nah, ini adalah bahasa perjanjian lama. In the Old Testament there are prophets and there are priests. Nah, di dalam perjanjian lama ada nabi-nabi dan ada imam-imam. The prophets were the ones who began with God, heard a message from God, and spoke the message to God's people. Nabi-nabi adalah orang-orang yang mulainya dari Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, pesan Tuhan, dan dia lepaskan kepada umat Tuhan. The priests were the ones who began with God's people, hear their cries, and intercede for the people, and bring their requests up to God. Sedangkan imam-imam sebaliknya mereka mulai dari umat Tuhan, mereka mendengar seruan mereka, tangisan, jeritan mereka, mereka kemudian bawa itu bersyafaat kepada Tuhan. And this line gives us the impression that it is the high priest in his temple interceding in the behalf of his people. Nah, kalimat yang baru saja kita baca ini memiliki impresi atau kesan atau pesan tersembunyi, yaitu begini. Imam besar itu ada di dalam bait kudusnya bersyafaat bagi kita. By this David is saying, God loves and God cares for us. He intercedes for us. Dengan ini Daud mengatakan bahwa Tuhan peduli dan dia mengasihi kita, itu sebabnya dia bersyafaat bagi kita. God understands the situation you are going through. Tuhan mengerti situasi yang kamu alami. And his love and his compassion will reach out to you. Dan kasihnya, belas kasihannya akan menjangkau kepada saudara. And his love seeks to envelope you. Dan kasihnya itu mencari untuk melindungi saudara, melingkupi saudara. The writer to the Hebrews tells us a new situation in the person of Jesus. Penulis dari Ibrani ini mengatakan satu pribadi, sosok lain tentang hidup Yesus. That the writer to the Hebrews reminds us that Jesus is now our great high priest. Jadi penulis kitab Ibrani sekarang berkata bahwa Yesus sekarang dia menjadi imam besar kita. And the writer says we do not have a high priest who is unsympathetic with what we are going through in life. Kemudian penulis kitab Ibrani juga berkata bahwa kita tidak memiliki imam besar yang tidak memiliki simpati, tidak memiliki perasaan terhadap kita, yang tidak peduli kepada kita. But he was in every way tempted like we are. Tapi dia di dalam segala sesuatunya juga dicobai, diuji seperti And kita. yet without sin. Tetapi tanpa dosa. So let us come with great confidence to the throne of grace. Jadi mari sekarang kita datang menghadap takhta kasih karunia dengan penuh keberanian. That we might receive mercy. Supaya kita mendapatkan belas kasihan. And find grace in times of need. Dan menemukan anugerah di waktu-waktu kita membutuhkannya. Mercy and grace. Belas kasihan dan anugerah. Our great high priest gives to us. Imam besar kita memberikannya kepada kita. David is saying, I'm not going to be discouraged. I'm not going to throw in the towel because God is in his holy temple. He loves, he understands. Daud berkata, aku tidak akan menyerah, aku tidak akan berhenti, aku tidak akan menarik diri karena Tuhan dia peduli kepadaku. And he is here today. Dan dia ada di sini hari ini. What is it that is pulling you down and discouraging you? Apa hal tersebut yang menarik engkau ke bawah dan membuat engkau kecewa? What is it that is making you cry in the nights? Apa hal tersebut yang membuat engkau menangis di waktu malam? You felt betrayed and you wonder if anybody could be there to understand what you are undergoing. Engkau merasa kecewa, engkau merasa dikhianati dan engkau berpikir, apakah masih ada orang di luar sana yang bisa mengerti apa yang aku sedang alami? You have all these enemies hounding you and you are wondering how long more you can last. Engkau punya musuh-musuh ini yang mengincar hidup kamu, berusaha menyerang kamu dan kau berpikir berapa lama lagi aku bisa bertahan. The Lord is in his holy temple. Tuhan ada di tempat kudusnya. He's the great high priest. Dia imam besar agung kita. He loves you. Dia mengasihi saudara. He sees you. Dia melihat saudara. Secondly, David says, I'm not throwing in the towel. Yang kedua, Daud berkata, aku tidak akan lempar handuk. Because the Lord is on his throne. Karena Tuhan ada di atas tahtanya. Not only is the Lord a compassionate high priest. Bukan cuma Tuhan sebagai imam besar yang memiliki belas kasihan, mengasihi kita. But he is the Lord of the universe and he is in control. Tapi dia juga Tuhan dari alam semesta dan dia yang pegang kendali. It is one thing to have a compassionate and a sympathetic friend. Adalah satu hal, kita memiliki teman yang mungkin bersimpati kepada kita, yang peduli kepada kita. Maybe we have earthly friends, human friends who love us and who are sympathetic. Mungkin kita punya teman-teman manusia di bumi ini, teman-teman kita yang mereka sayang sama kita, mereka bersimpati sama kita. They feel your pain. Mereka rasakan luka kamu. Hey, but they are just as human as you and I are, and they cannot do anything to help you out of your situation. Tapi mereka itu sama-sama manusianya seperti saudara dan saya. Mereka nggak bisa lakukan apa-apa juga untuk menolong saudara keluar dari situasi saudara. So
so David says, God is on his throne. Jadi Daud yang kedua dia berkata Tuhan ada di atas tahtanya. He is still in control. Dia masih yang pegang kendali. Nothing escapes him. Tidak ada yang bisa lolos dari dia. He is not impotent. Dia bukannya impoten. But he has the power to save and he has the power to change situations in lives. Tapi dia punya kuasa untuk menyelamatkan, kuasa untuk merubah dalam hidup. How can you say, flee like a bird to the mountains? Bagaimana kamu bisa berani berkata terbang ke atas gunung seperti burung? As though there is no one who can come to your help. Seolah-olah nggak ada yang bisa datang untuk menolong kamu. As though your God can love you but cannot do anything to help you. Seolah-olah Tuhan bisa mengasihi kamu tapi nggak bisa buat apa-apa untuk menolong kamu. Oh, the psalmist reminds us that God, the heavens are his throne. Oh, pemazmur mengingatkan kepada kita bahwa surga, langit adalah tahtanya. And the earth is his footstool. Dan bumi ini cuma tumpuan kakinya. God is in control of every situation. Tuhan yang pegang kendali atas setiap situasi. He knows the end from the beginning. Dia sudah tahu akhirnya dari permulaan. He's around the corner when you cannot see what's around the bend. Dia di belakang belokan padahal saudara bahkan melihat ada tikungan itu aja sulit. And God is here for you today. Dan Tuhan sudah ada di sini untuk saudara hari ini. What is weighing you down in your heart? Apa yang memberatkan hati saudara? God is on his throne. Tuhan ada di atas tahtanya. God is in his temple. Tuhan ada di dalam baitnya. How can you say, flee like a bird to the mountains? Bagaimana engkau bisa berkata terbang ke atas gunung seperti burung? The third reason David gives. Alasan yang ketiga yang Daud berikan. His eyes see. His eyes watch. Matanya mengamat-amati. Mata Tuhan melihat. Now this is a very interesting verse. Ini satu ayat yang sangat menarik. David says, well, if I cannot see the enemies in the dark, God sure can. He sees them. He sees everything. Daud berkata, kalau aku memang gak bisa lihat musuh yang ada dalam kegelapan, tapi aku tahu sesuatu yang pasti, Tuhan bisa melihat dan Tuhan lihat semuanya. His eyes follow us wherever we go. Matanya mengikuti kita kemanapun kita pergi. The God of Israel does not slumber. He does not sleep. He watches over us. Allahnya Israel, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, dia berjaga-jaga atas kita. And nothing escapes his notice. Dan tidak ada yang lolos dari pengamatannya. His eyes are even better than CCTV in any security firm. Matanya bahkan lebih baik dari setiap CCTV yang ada di dalam firma-firma manapun. He sees not only what's on the outside, he also sees what's on the inside of our hearts. Sebab dia bisa melihat bukan cuma apa yang kelihatan dari luar, tapi apa yang ada dalam hati kita. And you know, eyes convey messages. Dan saudara tahu mata ini bisa menyampaikan pesan-pesan. You know, when people say, I'm watching you. Ketika orang berkata, saya perhatiin kamu loh. So you had better be careful. Kamu harus hati-hati. Because I watch whatever is going on in your life. Karena aku melihat semua yang berlangsung dalam hidup kamu. But when we say that our eyes are watching, we are also saying that our eyes are communicating and conveying messages. Tapi ketika kita lagi bilang bahwa mata saya liatin kamu, artinya juga gini, mata kita menyampaikan pesan, mengkomunikasikan sesuatu kepada kamu. Those of you who have ever been in love, I think you understand this better. Nah, saudara-saudari yang pernah jatuh cinta, saya rasa kalian ngertiin lebih baik. You can look into your lover's eyes and you say, oh, I feel love. Kamu bisa lihat mata dari orang yang kamu kasih itu dan kamu bilang, oh saya rasakan kasih, saya rasakan cinta. I look into people's eyes and I only see the color of the contact lenses. Saya lihat mata dari orang-orang lain, saya cuma bisa lihat warna dari contact lensnya. But lovers understand the messages from the eyes. Tapi sepasang kekasih bisa ngerti bahasa mata. And so, you know, on Valentine's Day, the restaurants charge extremely high on Valentine's Day. Jadi saudara tahu di hari Valentine's juga restoran-restoran biasanya naikin harga luar biasa gila-gilaan di hari tersebut. You know that they always dim the lights on Valentine's Day? Saudara tahu mereka selalu redupkan lampu di Valentine's Day. And then they have this little candle in the middle of the table and it's flickering. Kemudian mereka pakai lilin kecil ini di tengah meja yang sifatnya lilinnya redup-redup. And they serve you food that is half the quality for double the price. Dan mereka menyajikan makanan setengah kualitasnya tapi harganya double. Because they know that lovers aren't in the restaurant that day for the food. Karena mereka tahu bahwa sepasang kekasih ada di restoran hari itu bukan untuk nikmati makanannya. And they dim the light so that you really cannot see how bad the food is. Dan mereka redupkan lampunya begitu rupa sampai-sampai nggak jelas kelihatan lagi makanannya. Then the lovers will hold each other's hands. Kemudian sepasang kekasih akan saling genggaman tangan.
and that idiotic naked flame will be flickering, and yet you don't notice that flickering flame because you're looking into your lover's eyes. Kemudian lilin yang begitu redupnya, yang goyang-goyang seperti itu. Tapi saudara gak perhatikan karena yang kau amati cuma mata dari kekasihmu. And you say, I love you. Dan kamu bilang, saya sayang sama kamu. And you don't have to say anything because your looks tell me that you love me. Kamu gak perlu bilang apa-apa karena tatapanmu sudah berbicara kepada saya. All that for all the big dollars that you have to pay for bad food. Semua itu saudara harus bayar mahal untuk makanan yang juga gak enak hari itu. Lovers understand that eyes communicate messages. Sepasang kekasih mengerti bahwa mata bisa berkomunikasi pesan-pesan. Many years ago, I was invited to dinner at a friend's home in the United States. Nah, bertahun-tahun yang lalu saya diundang untuk makan malam di satu rumah teman saya di Amerika Serikat. There were about 10 of us in that room having dinner together. We were great friends. Ada sekitar 10 orang dari kita di situ makan malam bersama-sama. Kita ini teman-teman dekat semua. After dinner, we retreated to the drawing room where we had our coffee and our desserts. Nah, sesudah makan malam kita pindah ke satu ruangan satu lagi untuk kita minum-minum kopi dan juga makan penutup. And we were seated around in a circle. Dan kita duduk ini berkeliling di satu lingkaran. It was a wonderful evening. Itu malam yang sangat kami nikmati. Towards the end of the evening, Nah, menjelang akhir dari malam itu, I noticed our hosts who were seated across from each other, the husband and the wife. saya memperhatikan tuan rumah kami yang duduknya itu saling berseberangan. Jadi satu suaminya, kemudian istrinya di seberangnya. And the wife was looking intently at the husband. Kemudian istrinya ini tatapannya sangat intens terhadap suaminya. And when finally the husband noticed that the wife was signaling to him with her eyes, Dan ketika akhirnya suaminya baru sadar, ternyata istrinya ini mau kirim pesan, lagi mau kasih signal dengan matanya. and for the moment the two sets of eyes were locked. They were looking at each other eye to eye. Dan untuk beberapa saat mata mereka terkunci, mereka lihat mata ke mata, mereka saling bertatapan. This is across the room, okay? Ini dari ujung ke ujung satu ruangan, Just with a look. hanya dengan tatapan. The husband nodded his head. Kemudian suaminya ngangguk, He got up from his seat. dia keluar dari kursinya, He went into the kitchen dia masuk ke dapur. and he emptied the garbage bag. Kemudian dia kosongkan karung sampah. I thought to myself, wow, those are powerful eyes. Saya pikir, wah matanya sangat berkuasa sekali. From then on, I vowed never to look a woman in the eyes because I don't want to clear the garbage trash. Dari saat itu saya nggak berani tatap mata seorang perempuan karena itu artinya harus buang kotoran, buang sampah. No words, Nggak pakai kata-kata, just a look. cuma tatapan saja. Husband obediently cleared the trash. Yang suami dengan taat dia buang sampah. Boy, that's fierce. Wah itu tajam, That's powerful. itu dahsyat. Eyes communicate. Mata berkomunikasi. David says God's eyes watch. Daud berkata mata Tuhan mengamati, His eyes follow. matanya mengikuti. You cannot see what is there. Saudara nggak bisa lihat apa yang ada di You situ. don't know what's in the dark. Saudara nggak bisa lihat apa yang ada dalam You don't kegelapan. know who's going to betray you. Saudara nggak tahu siapa yang bisa mengkhianati You don't know saudara. who's going to take advantage of you. Saudara nggak tahu siapa yang mau memanfaatkan You saudara. don't know how your children will turn out. Saudara nggak tahu bagaimana anakmu akan jadi ketika besar. You don't know what the stock market will be like tomorrow. Saudara nggak tahu apa yang stock market pasar saham akan jadi besok. You don't know what the government is going to do tomorrow. Saudara nggak tahu apa yang pemerintah akan You kerjakan don't besok. know what the social and economic forces are going to be like in the next month. Saudara nggak tahu bagaimana kekuatan sosial, kekuatan ekonomi akan jadi di bulan yang akan datang. But God watches everything. Tapi Tuhan mengamati segala sesuatu. He sees everything. Dia lihat segala sesuatu. And He's watching out for you. Dan dia mengamat-amati bagi saudara. No wonder David says, how can you say to me, flee like a bird to the mountains? Pantas saja Daud berkata, bagaimana kau berani berkata kepadaku untuk terbang saja ke atas gunung seperti burung. Okay, here is my last point. Nah ini poin saya yang terakhir. It's coming to 12 o'clock. Ini sudah jam 12 siang. I stop everything for lunch, Saya hentikan semua untuk makan siang. including a sermon. So I'm stopping right here because it's going to be lunchtime. Termasuk khotbah pun saya bisa berhenti untuk jam makan siang. Jadi khotbah sama berhenti. You know, whenever I'm preaching, I always stop by lunch. So you're safe. You're okay. Saudara tahu setiap kali saya khotbah dimanapun, saya selalu berhenti untuk makan siang. Jadi saudara aman, tenang saja. Here is the fourth reason David says he's not running away. Ini alasan yang keempat kenapa Daud berkata dia tidak lari, dia tidak kabur. His eyes test the children of men. Matanya mengamat-amati atau menguji, mengetes anak manusia. A little bit different from the third one. Sedikit berbeda dengan yang ketiga. The third one says that God's eyes watch over us. Yang ketiga berkata mata Tuhan itu mengamat-amati kita. But the fourth one says that God's eyes not only do they watch, but they are testing, meaning to say that they are evaluating the whole time.
Tapi yang keempat, mata Tuhan bukan hanya mengamati atau melihat kita, tapi mata Tuhan menguji, artinya mengevaluasi setiap kali. I remember when I was in seminary, the first Bible school that I ever went. Saya ingat pertama kali saya masuk sekolah Alkitab, ini sekolah Alkitab pertama yang saya datangi, yang saya sekolah. We all had to learn how to preach. Kita semua harus belajar untuk berkhotbah. And we all had to sign up a slot where we preached and our peers and our professors would evaluate us. Kemudian kita harus mengisi satu slot daftar, ya, dimasukkan kapan kita akan khotbah. Kemudian teman-teman kita yang lain, profesor kita di situ akan mengevaluasi khotbah kita. I was a lazy student. Saya ini murid yang malas. And so I opted for the last slot, the last one who will do this. Jadi saya masukkan di daftar itu di nomor terakhir yang akan melakukan hal tersebut, khotbah. Unfortunately for me, the last slot happened to be the end of term dinner where we had dinner together, and then after that I was supposed to preach and to be evaluated. Yang sayang sekali buat saya nggak tahu awalnya adalah slot yang terakhir itu adanya di akhir dari term, kemudian itu diadakannya pada makan malam terakhir sebelum kita bubar untuk liburan, dan semua ada di situ dan saya harus dievaluasi juga. You know that after you've had a big meal, all the blood rushes down from your brain to digest the food in the stomach. Saudara tahu sesudah makan malam yang enak, semua aliran darah itu beralih dari otak ke perut karena mereka berusaha mencerna. So I was totally empty between my ears. Jadi saya ini sepenuhnya kosong di antara telinga saya ini, nggak ada isinya di tengahnya. And I had to preach. Nah, saya harus khotbah. Oh, I regretted it because all I wanted to do was the burp. Wah, saya menyesalinya sekali karena semua yang saya mau lakukan cuma berdahak saja. And so I took out my sermon notes. Jadi saya keluarkan catatan khotbah saya. And all my professors were seated right in front of me. Dan semua profesor-profesor saya duduk di depan saya. And all my fellow students were seated in the back. Kemudian semua rekan-rekan pelajar yang lain duduk di belakang. They are all very good church people. They always sit in the back and sleep. Mereka itu orang-orang gereja yang sangat baik, selalu duduknya di belakang terus dan tidur. And I started to preach. Dan saya mulai khotbah. Unfortunately for me, I chose an Old Testament text like I'm doing this morning. Dan sayang sekali buat saya waktu itu, saya juga ambil satu kisah dan satu teks perjanjian lama seperti yang saya lakukan malam ini. And the most difficult professor I had at that time was my Old Testament professor. Dan profesor saya yang paling sulit sekali buat saya belajar waktu itu adalah profesor tentang perjanjian lama. He was an old English gentleman. Dia adalah satu orang yang berasal dari Inggris yang sudah tua usianya. Who was trained at Cambridge University. Yang dilatih di Cambridge University. And did Hebrew and Old Testament studies in Hebrew University in Israel. Kemudian dia belajar satu pembelajaran mendalam perjanjian lama di Hebrew University di Israel. Now you know why I said I made a mistake preaching from the Old Testament. Nah, sekarang saudara baru ngerti kenapa saya bilang saya ambil kesalahan, saya khotbah dari perjanjian lama. Because he was there. Karena ada dia di situ. And so I started to preach. Jadi saya mulai berkhotbah. 5 minutes into my sermon, 5 menit ke dalam khotbah saya, I noticed this Old Testament professor started to fold his arms. Saya perhatikan profesor perjanjian lama ini dia mulai lipat tangannya. And I thought to myself, I must have said something wrong. Dan saya berpikir dalam diri saya, ini pasti ada yang salah yang saya ngomong. 5 more minutes into the sermon. 5 menit lagi khotbah saya lanjutkan. This old man slouched in his seat. Orang tua ini duduknya makin turun di kursinya. His arms still folded. Tangannya masih terlipat. He was squinting his eyes until his eyes became one line and he looked like a Japanese doll. Matanya itu dia kernyitkan sampai begitu tipis sekali, cuma satu garis seperti orang Jepang. So you can imagine that. An old white man looking like a Japanese doll. Jadi saudara bisa bayangkan itu, satu orang Inggris tua yang matanya dia kernyitkan kecil seperti boneka Jepang. I was really worried by that time. Saya sangat khawatir sekali pada saat itu. What is this old man doing? Kenapa orang tua ini begini? And then I realized. Kemudian saya menyadari. With his squinted eyes, he was focusing every word that I was saying, and he was evaluating whatever I was saying very carefully with his eyes. Dengan matanya yang dia kecilkan, dia sedang mendengarkan dengan seksama kata demi kata yang saya katakan dan mengevaluasi setiap isi khotbah saya dengan matanya. It's the same meaning right here. Ini memiliki arti yang sama di sini. God's eyes not only watch us, Mata Tuhan bukan cuma mengamati kita, but He's evaluating. tapi dia mengevaluasi.
He looks into your heart. Dia lihat ke dalam hatimu. He's testing your intentions. Dia menguji niatmu. He's evaluating your motivation. Dia mengevaluasi motivasi saudara. He does that with everybody. Dia lakukan itu dengan semua orang. You can fool other people by what you say. Saudara bisa membodohi atau membohongi orang lain dengan apa yang kau katakan. You can hide your true intentions from other people. Kamu bisa sembunyikan niat kamu yang tersembunyi dari orang lain. But you never can hide that from God. Tapi saudara nggak akan pernah bisa sembunyikan itu dari Tuhan. Everything is plain and open before God. Segala sesuatu itu gamblang dan terbuka di hadapan Tuhan. David says, I may not be able to discern who my enemies are or where they are. Daud berkata, aku mungkin tidak bisa membedakan atau menilai di mana musuhku berada dan siapa mereka. But God does. Tapi Tuhan bisa. And in His care and love for me, He will protect me. Dan di dalam kepedulian dan kasihnya terhadap aku, Dia akan lindungi aku. How then can you say to me, flee like a bird to the mountains? Bagaimana dengan itu kamu berani berkata kepadaku, terbang ke atas gunung seperti burung saja? I will not do that, for in the Lord I put my trust, and in Him I find my refuge. Aku tidak akan lakukan itu karena di dalam Tuhan ku tempatkan keyakinanku dan Tuhan adalah perlindunganku. And the same God is here this morning. Dan Tuhan yang sama ini ada di sini hari ini. And He is inviting you. Dan Dia mengundang saudara. What are you fearful of? Kamu takut terhadap apa? What is hurting you? Apa yang melukai kamu? What is depressing you? Apa yang buat kamu depresi? What is painting your life gray and black and dark? Apa yang melukis hidup kamu jadi abu-abu dan gelap dan hitam? And you are on the verge of giving up. Dan engkau ada di penghujung mau menyerah. And you say, I want to flee like a bird to the mountains. Dan engkau berkata, aku mau terbang seperti burung ke atas gunung. I say to you this morning, the God who loves you and who cares for you and who can do something for you is here. Saya katakan kepada saudara pagi ini, Tuhan yang mengasihi saudara, yang peduli kepada saudara, dan yang bisa lakukan sesuatu tentang situasi saudara ada di sini pagi ini. He invites you to put your confidence in Him. Dia undang saudara untuk tempatkan keyakinan saudara di dalam Dia. And trust that difficult situation that you are experiencing to Him. Dan percayakan situasi yang sulit yang saudara sedang ada di dalamnya saat ini, percayakan itu kepada Dia, lepaskan kepada Dia. Will you do that today? Maukah saudara lakukan itu hari ini? Let's bow in prayer. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. If God is speaking to you, Kalau Tuhan berbicara kepada saudara, and you are saying, yes, Lord, I don't want to flee like a bird to the mountains. dan saudara berkata, ya Tuhan, aku tidak mau terbang ke atas gunung seperti burung. Yes, Lord, I want to entrust this very difficult situation that I'm going through to you. Ya Tuhan, aku akan percayakan situasi yang sangat sulit yang aku hadapi ini kepadamu. This situation that is weighing me down. Situasi ini yang menekan aku berat. Lord, I want to entrust that to you. Tuhan, aku mau percayakan itu kepadamu. If that's what you want to do, would you put your right hand to your heart? Kalau itu yang mau saudara lakukan, bisakah saudara sekedar taruh tangan kanan saudara di dada? And I will be praying for you as we close. Dan saya akan doakan saudara selagi kita menutup. Just all over this room. Dimanapun saudara berada. If this is what you want to do, Kalau itu adalah apa yang saudara mau lakukan, you want to entrust it to God. saudara mau percayakan hal itu kepada Tuhan. Just gesture that by putting your hand to your heart. Sekedar tunjukkan itu dengan cara saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Father, I commit these, my brothers and sisters, to you. Bapa, aku serahkan orang-orang ini, saudara-saudariku kepadamu. You see their hands on their hearts. Kau lihat tangan-tangan mereka di hati mereka. Why, you even see what is in their hearts at this time. Kau bahkan melihat apa yang ada dalam hati mereka saat ini. You know what they are thinking of. Kau tahu apa yang mereka pikirkan. And they are coming to you to entrust that difficult situation in their lives to you. Dan mereka datang kepadamu untuk mempercayakan situasi yang sulit, yang sukar itu mereka hadapi kepadamu Tuhan. Thank you for your love for us. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. For the depth of your compassion that reaches out to us. Untuk kedalaman belas kasihan-Mu yang menjangkau kepada kami. You are a God, the ruler of the universe. Kaulah Allah yang merupakan penguasa dari alam semesta. Nothing is impossible for you. Tidak ada yang mustahil bagimu.
Look in compassion then on these my brothers and sisters. Lihat dengan belas kasihanmu terhadap saudara-saudariku ini. With your strong right hand, Lord, deliver them. Dengan tangan kananmu yang kuat, Tuhan, lepaskan, bebaskan mereka. Rescue them, O God. Selamatkan mereka, Tuhan. Lord, you watch and you see everything that's going on. Tuhan, Kau memandang, melihat, dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. On the outside as well as on the inside of our hearts. Di luar maupun di dalam hati kami. You read our intentions very clearly. Kau membaca niat-niat kami dengan sangat jelas. Protect these my brothers and sisters from those with intentions to harm them. Lindungi saudara-saudariku di tempat ini, Tuhan, dari orang-orang yang memiliki niat untuk mencelakai mereka. At the same time, purge evil intentions from our hearts. Pada saat yang bersamaan, Kau murnikan, Kau keluarkan niat-niat yang jahat yang ada dalam hati kami. Today, as these my brothers and sisters release the control of their lives and their future to you. Hari ini selagi saudara-saudariku mereka melepaskan kendali atas masa depan mereka dan hidup mereka kepadamu. Lord, I pray that you will act in their behalf. Tuhan, aku berdoa Engkau akan bertindak untuk demi mereka. Above all, dear Lord, I pray that you will work out your purposes in their lives. Di atas semuanya, Tuhan, aku berdoa Engkau kerjakan tujuan-tujuanmu lewat hidup mereka. So that they will glorify you in their lives. Sehingga mereka akan memuliakan Engkau di dalam hidup mereka. And by their actions bring honor to your name. Dan dengan tindakan-tindakan mereka bawa kehormatan bagi namamu. And so I commit these, my brothers, my sisters, to you in love. Jadi aku serahkan saudara-saudariku ini kepadamu dalam kasih. Praying your blessing upon them. Berdoa berkat-Mu turun atas mereka. I commit them to you in Jesus' name. Aku serahkan mereka kepadamu di dalam nama Yesus. Amen. Amin.